Kalau 10 bisa kan UMR 10 betina satu jantan itu per bulan itu bisa UMR. Teknik saya ya, teknik saya UMR. Dengan rekan saya itu UMR bisa. Ya, teknik apa lagi? 20 berarti. Tapi yang repot cara ngaritnya, sistem saya. Ngaritnya rumput kayak lapang bola apa dibabad saja. Babad terserah dulu ya. Ada tanah dikit ada apa, yang penting ada jangan ada pestisida. Jangan lapang bola apa segala macam udah dia apa rumput apalagi jamras apalagi rumput bau atau kibau apa segala macam udah babadotan kibau udah di apapun disatuin pacaran sempurna kayak nyambel nih kayak nyambel cengek apalagi garam cengek dengan garam enak tambah bawang merah tambah enak tambah gula dikit tambah enak tambah jeruk tambah enak itu aneka ragam semua jadi enak cerita rasa kepada orang juga sama makan aneka ragam enak domba juga sama yang pada akhirnya biarpun cara ngaritnya caranya bisa kelihatan jelek malah dari dekat atas tanah dikit di bawah di atas akar merah aja tanah jadi tanah merah dicampurin dengan itunya itu sehat yang udah saya laksanakan dengan tim saya sehat bagus ngaritnya kesehat juga ke kita waktu tidak terganggu juga ngarit 1 karung 2 karung itu cepat sekali waktunya enggak 1 karung setengah hari wah repot ngarit itu mah repot pernah gimana ngarit gitu enggak saya mah ngarit gitu cara ngarit saya kalau mau belajar boleh ke saya ya udah teman-teman tim dengan saya dilaksanakan udah ternyata berhasil kayak aper di Cimalingping ada di Sereja kayak kakek alhamdulillah dia berterima kasih kepada saya karena dia udah umur 65 hanya bisa ngarit saya kasih ngarit kayak daun apa saja diambil digalun disatuin dengan rumput yang dan di atas tanah itu disatuin dengan ini jadi cepat 1 karung 2 karung cepat pelepah nangka pelepah pohon pisang yang kuning udah apalagi yang hijaunya satuin cepat kok banyakin setengah karung rumput setengah karung aneka ragam jadi dedaunan ini apa nih boleh saja apa nih kado ini apa lagi rambutan apa disatuin seimbangkan keren sehat jadi gak repot tiba si apa sih rambutan udah sisik satuin dengan rumput tuh keren tapi si itu begitu dimakan ini makan yang aneh dalam lain jadi enak pada akhirnya lahap habis kering itu yang tidak punya sawah yang tidak punya kebun yang tidak punya apalagi ya kolam serang ngarit gitu bisa kalian 10 bisa 20 kalian bisa ayo belajar ke saya udah prakteknya dengan tim saya semua paling cepat ngaritnya aneka ragam gak capek itu banyak kalau nyabit saya ke kebun orang malah nggak diusir mang ngaritnya ke sini katanya mang ngaritnya ke sini karena saya malah lenang kayak yang di bawah ada gak campurin galuin satu dengan yang udah habis satu gitu pada seneng teknik saya gitu ya kurang lebihnya saya mohon maaf kepada yang masyarakat yang senang ngarit atau yang punya domba mohon maaf ini untuk edukasi saya barangkali yang terbaik bagi kalian lebih bagus dari kalian pada saya terima kok teknik saya redam tapi terbaik penuh bukan itu ini harus saya ikutin kalau terbaik dari saya karena itu ini untuk perbandingan gitu ya saya untuk kemajuan kita semua orang bawah orang atas orang mana saja terserah kemajuan Indonesia merdeka gitu ya itu ketahanan pangan apalagi pengolahan buah-buahan pastinya pengolahan buah-buahan apabila sudah terrealisasi dari sawah banyak buah-buahan dari kebun ya beli kebun dari lahan pemerintah apa segala macam waduh banyak siklus di situ banar segala macam banyak pabrik buah-buahan pokoknya itu siklus jadinya itu ya lagi gunung apa kayak duren kayak ini apa lagi alpukat saya udah berjalan 5 tahun udah bisa 5 tahun nangka apalagi nih rambutan ya semua ledeng apa segala macam
dengan anak-anak anak-anak peta juga sering ke sini membawa ini ke sini dari saya buah-buahan alhamdulillah peta untuk edukasi katanya dari ke sekolah-sekolah silakan buah-buahnya dari sini. Terus ke gunung ya udah alhamdulillah di yang tebing-tebing longsor yang merah. Jadi enggak hanya ditanam yang kayu keras. Ini juga sama kayu keras. Apakah ini alpukat kayu keras? Kayu keras ini saya dari biji keras. Dari biji nggak main samu enggak. Tanam di sana tanam di keras. Pelindung juga iya, hijauan juga iya. Tapi pada akhirnya menghidupi juga karena bisa dimakan sama anak hayati di gunung itu sendiri. Buah-buahan makanan yang paling pokok kan gitu. Nah, saya udah kreasi selama 5 tahun udah berjalan. Dari ribuan alhamdulillah di Pasir Jaka, di Bukanagara dan yang lainnya. Gitu ya. Nah, gitu. Terus apa lagi ya? Alpukat. Sampai Jauh Batu. Jauh Batu tuh di depan saya, itu umurnya 5 tahun. Saya nanam dari biji. Sekarang udah panen keempat kali. Dulu nanamnya dari biji, saya mindahin ke situ lokasi Saya mindahin ke lokasi itu tingginya 1 jengkal. 1 jengkal. 1 jengkal ini jamu ini. Tingginya 1 jengkal, gedenya segede lidi, ini gede banget ini mas, lidi kecil, ini mah tingginya 1 jengkal dulu saya. Jamu ini hanya 1 jengkal, ini 5 tahun dulu, tanam di sini dari biji, enggak cangkok, setek, kuasi enggak tuh berbuah. Ini 5 tahun, udah 3 kali ke 4 kali sekarang berbuah. Tuh sekarang udah segede gini, segede kelereng gunung yang gedenya tuh udah. Sebentar lagi kan udah 1, 2, 3 udah ada yang asak udah sampai segini buahnya segede gini alhamdulillah. Kenapa tidak dari biji saya mindahin ke sini nih udah segede gini batangnya tuh dari biji ya tuh. Mindahinnya juga malah dari coran, dari atas coran itu ke sini dan itu udah ada dari coran hidup 1 jengkal, tingginya 1 jengkal. Di bawah ini segede lidi, tinggi gedenya udah sekarang 5 tahun udah segede gini, produksi udah 4 kali, itu udah gede-gede. Udah segede, sekarang udah banyak, udah segede-gede ibu jari, 2 ibu jari tuh mulai. Kan gitu, kenapa tidak buah-buahan kita galakkan gitu ya. Lagi terus ekonomi anak hayati di daerah terlaksana karena saya sih itu sunatullah ya, kita ngasih fasilitas gede juga sama ibadah ini kan spiritual di gunung sama ya. Dan lagi kalau udah terrealisasi ini semua, apabila ada istilahnya ini maaf aja karena udah biasa ya, ada bencana apa kita kawan ninggalin rumah, bencana kita keluar rumah, ada bencana alam keluar rumah. Kalau ke kebun kita kan banyak makanan, pisang apa segala macam bisa dimakan kan alhamdulillah. Ke kebun ya banyak makanan. Ya, ke gunung, ke lereng gunung, kita kan udah saya pasang. Kan pastinya nanam duren, ya dia jujur, pasti buahnya duren kan gitu, kenapa tidak? Dari biji juga. Saya enggak ini enggak dari biji. Kalau mau pendek tinggal giniin lah, gampang tuh. Ini udah 5 meter pendek gitu, taliin ikat ke sini udah giniin kayak bonsai. Dari sini ini jadi induk ntar. Ini jadi induk ini. Ini jadi induk jadi mayung maringin. Enggak jadi pendek gitu ke sini. Ini karakternya kan ke sini. Set, karakternya ini ke sini. Set. Ini karakternya ke atas gak bisa ke sini. Set gitu. Ke sini dikit pelan, ke sini karakternya. Gitu caranya. Pendek, gede kayak sering gitu. Tidak luka, tidak apa, udah kena sabatan karena ada bakteri, ada apa mengganggu untuk dia udah waktunya apa berbuah atau berbunga udah takut terganggu. Kan ini sama ini alpukat gini. Batu ini saya udah 5 meter udah gini ini sama saya. Set. Ternyata yang di depan tuh ada di depan rumah. Kesini jadi induk. Ini pendek aja. Nggak ada induk ke atasnya nggak ada. Ini jadi 3 induk kesini jadi nyaringin pendek gede beringin. Ya. Terus lagi tanaman udah terlaksana di gunung juga, ekonomi untuk anak hayati di
perkampungan keren, di gunung keren, ekonomi untuk masyarakat keren, di sawah, di kebun, di lahan masyarakat apa pemerintah atau barangkali pekarangan banyak buah-buahan, di pinggiran jalan tol kiri kanan satu dua mah tuh keren banyak buah-buahan, dan sekitarnya barangkali di perkebunan pinus barangkali ada di sini beberapa ratus hektar ya, puluhan sampai ratusan hektar, ada banyak buah-buahan bisa dimakan buat kita, buat anak hayati juga, kenapa tidak. Nah ini untuk edukasi barangkali saya gitu, karena memang kita ini kewajiban kita untuk ngasih makan contoh para nabi yang terdahulu ya. Kesanahnya lagi barangkali ini mah kesanahnya lagi nih, kita sebagai bapak anak, enggak sebagai apa ibu atau sebagai bapak kurang memfasilitasi kepada anak kayaknya, apalagi nggak ngasih makan, apalagi kan dosa kan gitu. Itu sebagai kita sebagai suami, sebagai istri nggak bisa ngasih itu anak itu khususnya makanan dengan sandang pangannya, kan dosa ya. Lanjut, itu sebagai apa manusia, sebagai suami istri, dan sebagai makhluk nih, ini manusia itu secara umumnya itu makhluk, kita pimpinan makhluk, sedangkan nah di makhluk itu kewajiban apa memperhatikan kepada ya makhluk itu sendiri, pimpinan ke bawahan makhluk apa ya, aneka hayati bawahan makhluk, bawahan kita ini kasih makan, udah berarti terrealisasi di sawah, di kebun, di gunung, udah terrealisasi cukup para kewajiban istilahnya, karena udah ditanam satu mah sama aneka hayati juga, terbang lihat langsung nanam, nanam ada, jangan aneh ntar ada durian di atas pohon hidup lah, jangan aneh ntar ya. Setelah kita tanam satu kali aja pinuh, udah lepas aja, ntar dia dimakan sama apa aja, dibawa ke atas sambil tiduran barangkali di atas pohon, dia ngeluarin bijinya bisa tumbuh, jadi makanan bagi dia, nambah kan gitu, dan itu ya begitu. Apalagi ya, barangkali untuk edukasi ya, edukasinya kan ini panjang sekali, ini masih banyak saya utarakan nih, masih banyak dari sini kita soalnya harta ilmu pengetahuan kan kasihkan, kewajiban kita nih, kewajiban saya kasihkan ilmu pengetahuan, ekonomi kasihkan, agama apa kasihkan kan gitu, agama tentang fikih kasihkan, tentang hukum agama bahasa gitu. Nah ilmu pengetahuan itu namanya. Yang kedua harta ya, harta kasihkan, kemampuan kita hartakan, hayo transformasikan kan gitu. Tenaga kasihkan, tiga kita, ayo kita apa jadi apa ya, jadi acuan itu kita kasihkan. Ilmu pengetahuan silahkan, harta silahkan, tenaga silahkan, wah keren itu ibadah. Itu saya itu ya, itu saya. Mudah-mudahan ngikutin juga ini pemerintah mah, ya udah kan bagus ya, kayak para yang di atas kita kan gitu, kayak Rasulullah SAW kan, Nabi Muhammad kan begitu, hartanya lihat aja, hartanya dari dakwah segala macam, buat apa itu harta, kasihkan. Tenaganya masih nyuapin apa segala macam, waduh, sabarnya, waduh, ampunannya, keren, wah keren udah. Judulnya Nabi, soalnya judulnya Nabi Muhammad itu nggak melaknat, merahmat, kata beliau. Saya ini diutus kepada Tuhan itu bukan melaknat, tapi merahmat. Ayo praktekkan sama kita. Caranya gimana? Nah, kayaknya merahmat juga kita sebagai makhluk, sebagai manusia umat Nabi Muhammad, nanam langsung di padi sawah, buah-buahan, aneka hayati, ya merahmat aneka hayati. Di kebun banyak buah aneka hayati. Di kebun udah jatuhannya kepada domba, makan, waduh enak kata domba. Rahmat kepada domba. Enak, baru makan jauh batu, ini enak banget. Enakan ini. Kalau jatuh anak mangga, malah yang matangnya jatuh. Makan sama itu domba, waduh, enak banget, jauh dengan rumput kan begitu ya, kali-kali mah harus dia. Pada akhirnya dia berterima kasih kepada kita, mendoa kepada Allah, baik apa mendoa kepada Allah kebaikan, kebaikannya balik lagi kepada kita. Itu judulnya merahmat itu. Rahmatannya prakteknya begitu di antara saya, edukasi saya barangkali kan gitu. Nah itu. Lalu apalagi di kebun-kebun yang punya apa, di lahan pemerintah apa segala macam, luas lah, di perhutani apa segala macam, buah-buahan, sama dia berterima kasih. Siapa yang berbuat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.